Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferial dari Reguler 2 dengan NIM 22022222062, yang dimana pada video kali ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Nurmi, mata kuliah pengambilan keputusan. Yang dimana pada materi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bias dalam pengambilan keputusan. Definisi bias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bias berarti kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu hal, orang atau kelompok dengan cara yang kurang adil. Decision making bias atau aspek bias dalam pengambilan keputusan berarti proses pengambilan keputusan yang tidak adil, tidak logis, atau tidak objektif. Bias dalam pengambilan keputusan sendiri merujuk pada kecenderungan yang tidak adil, tidak logis, atau tidak objektif yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang. Bias ini seringkali berasal dari faktor psikologis seperti overconfidence, confirmation bias, dan anchoring bias, dan dapat menghalangi individu untuk berpikir secara kritis dan objektif. Misalnya, overconfidence membuat seseorang terlalu yakin akan kemampuan dan pengetahuannya, sedangkan confirmation bias menyebabkan individu hanya mencari informasi yang mendukung pandangan mereka dan mengabaikan informasi yang relevan. Selanjutnya yaitu jenis bias. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 yaitu salah satunya ada overconfidence. Overconfidence sendiri merupakan sebuah kecenderungan orang untuk melebihkan pengetahuan, kemampuan, dan ketetapan informasi yang mereka punya, sehingga meremehkan informasi yang ada di sekitar. Dampak dari bias overconfidence dapat sangat merugikan dalam pengambilan keputusan investasi. Beberapa dampaknya. Yang pertama itu meremehkan risiko. Dengan meremehkan risiko, investor kecenderungan mengabaikan potensi kerugian dan risiko yang terkait dengan investasi. Percaya bahwa mereka dapat mengelola risiko dengan baik. Yang kedua itu frekuensi trading tinggi. Overconfidence sering mendorong investor untuk melakukan trading lebih sering, yang dapat menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi dari potensi kerugian. Yang ketiga itu kurangnya diversifikasi. Investor dengan bias ini mungkin tidak mendiversifikasikan portofolio mereka, sehingga meningkatkan risiko keseluruhan investasi mereka. Yang terakhir yaitu keputusan tak rasional. Kepercayaan berlebihan pada kemampuan sendiri dapat mengakibatkan keputusan yang tidak rasional dan kurang berdasarkan analisis yang objektif. Selanjutnya itu contoh kasus dari bias, overconfidence bias, yaitu dapat dilihat pada seorang investor bernama Mr. A. Setelah berhasil memperoleh keuntungan dari beberapa investasi di pasar saham, Mr. A merasa sangat yakin akan kemampuan analisisnya. Keberhasilan ini membuatnya mengabaikan sinyal peringatan tentang potensi penurunan harga saham yang ia pilih. Meskipun ada indikasi bahwa saham tersebut mungkin akan mengalami kerugian, Mr. A tetap melanjutkan investasinya tanpa melakukan diversifikasi atau tindakan pencegahan lainnya. Akibatnya, ketika harga saham tersebut benar-benar turun tajam karena faktor pasar yang tidak terduga, ia mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana overconfidence bias dapat mengarah pada keputusan investasi yang buruk dan kerugian finansial yang besar. Selanjutnya yaitu jenis bias yaitu confirmation bias. Confirmation bias
atau konfirmasi bias terjadi saat interpretasi kejadian untuk mendukung kesimpulan sebelumnya. Pemimpin membuat keputusan fatal berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa data pendukung yang valid. Dampak dari bias konfirmasi tersendiri yaitu yang pertama, pemikiran terbatas. Confirmation bias menyebabkan individu terjebak dalam pemikiran yang sempit, mengabaikan sudut pandang alternatif dan informasi yang dapat menggoyah keyakinan mereka. Yang kedua yaitu keputusan tak optimal. Eh, Dalam pengambilan keputusan, bias ini dapat mengarah pada pilihan yang tidak optimal karena informasi yang sering diabaikan sehingga keputusan yang diambil kurang berdasarkan fakta. Yang ketiga itu polarisasi sosial. Bias ini memperkuat pembentukan kelompok dan polarisasi dalam masyarakat karena individu lebih cenderung mencari dan menerima informasi yang sesuai dengan pandangan kelompok mereka. Yang keempat, kesulitan beradaptasi. Individu mengalami kesulitan untuk mengubah pandangan atau beradaptasi dengan informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah ada dan dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Dan yang terakhir, salah tafsir informasi. Konfirmasi bias dapat menyebabkan salah menafsirkan informasi, di mana individu hanya melihat bukti yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan bukti yang bertentangan. Selanjutnya contoh kasus dari konfirmasi bias dapat dilihat dalam konteks politik. Misalnya seorang pendukung partai politik tertentu mungkin memiliki keyakinan bahwa kebijakan partai tersebut selalu lebih baik daripada kebijakan partai lain. Ketika mencari informasi, mereka cenderung hanya membaca berita atau artikel yang mendukung pandangan tersebut yang mengabaikan atau menolak informasi yang menunjukkan kelemahan atau kritik terhadap kebijakan partai yang didukung. Selanjutnya yaitu anchoring bias. Jenis anchoring. Selanjutnya yaitu jenis bias anchoring. Bias anchoring. Anchoring bias adalah fenomena kognitif di mana individu mengandalkan informasi awal saat membuat keputusan meskipun informasi tersebut mungkin tidak relevan. Bias ini sering terjadi ketika investor menggunakan harga atau nilai awal sebagai acuan untuk menilai keputusan investasi selanjutnya. Adapun dampak dari anchoring bias yang pertama yaitu kesalahan penilaian. Keputusan investasi yang tidak rasional. Investor cenderung terjebak pada nilai awal dan mengabaikan informasi baru yang dapat mengarah pada keputusan yang kurang optimal. Dampak yang kedua yaitu kesalahan penilaian. Penilaian didasarkan pada ancor atau informasi awal dapat menyebabkan estimasi yang tidak akurat terhadap nilai investasi sehingga berpotensi merugikan. Dampak yang ketiga yaitu reaksi terhadap informasi baru. Reaksi terhadap informasi baru mungkin kurang respon terhadap informasi baru yang bertentangan dengan ancor mereka sehingga menghambat penyesuaian strategi investasi. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pada perilaku pasar. Ancoring bisa dapat berkontribusi pada perilaku pasar yang tidak rasional seperti gelembung atau penurunan harga yang tajam karena reaksi berlebihan terhadap nilai awal. Adapun contoh kasus dari ancoring bias yaitu dalam konteks pemasaran, di mana sebuah restoran mencantumkan harga tinggi untuk hidangan tertentu sebagai ancor atau penilaian awal. Pelanggan yang melihat harga tersebut mungkin menganggap harga makanan lainnya lebih terjangkau, meskipun sebenarnya harganya tetap tinggi. Ini menunjukkan bagaimana ancor dapat mempengaruhi persepsi, nilai, dan keputusan pembelian konsumen.
Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.